Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 9 SMP Negeri 2 Genteng. Bersama saya, Rosana. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kita dapat memahami makna iman kepada hari akhir, agar kita dapat membaca dalil nakli tentang hari akhir, dapat menceritakan kembali proses kejadian hari akhir, serta dapat berperilaku mawas diri sebagai cerminan dari iman kepada hari akhir. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama membaca doa agar pembelajaran kita saat ini dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku, apa yang kalian harapkan ketika menanam sebatang pohon? Seseorang yang menanam pohon tentulah mengharapkan hasil dari apa yang dia tanam, entah itu bunga ataupun buah, atau hanya rindang daunnya saja. Sama seperti kita, jika diibaratkan, hidup kita di dunia ini adalah ladang untuk menanam. Maka tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya agar kelak di akhirat kita dapat memanennya. Pengertian iman kepada hari akhir. Iman berarti percaya, menyadari dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mewujudkannya ke dalam bentuk perbuatan. Jadi, kurang sempurna iman seseorang yang hanya ia simpan dalam hati, tanpa diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan perbuatan. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya peristiwa dahsyat itu. Tapi janji Allah selalu pasti. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 7. Mari anak-anakku, kita baca bersama ayat ini dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Para ulama membagi peristiwa hari kiamat ke dalam dua bagian. Yang pertama, kiamat sughra atau kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Berikut tanda-tanda kiamat sughra. Terjadinya kematian pada umat manusia, terjadinya musibah atau bencana alam yang mengakibatkan kerusakan, dicabutnya ilmu pengetahuan, maraknya perzinahan, pembunuhan,
serta banyaknya masyarakat yang mengonsumsi khamar atau minuman yang memabukkan. Riba merajalela. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat kubro. Munculnya kabut atau dukhon, munculnya dajjal, keluarnya dabbah atau binatang melata yang dapat berbicara, terbitnya matahari dari barat, keluarnya Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa bin Maryam, terjadinya gerhana pada bagian timur, barat, serta jazirah Arab, adanya api dari Yaman, serta Islam menjadi asing dan Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai tanda yang akan muncul pertama kali juga masih diperdebatkan, bahkan sejak masa sahabat. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ada hadis lain yang menyebutkan tanda-tanda tersebut secara berurutan, yakni hadis Muslim dari Hudzaifah dalam riwayat yang berbeda. Hal ini senada dengan apa yang telah difirmankan Allah pada surat Thaha ayat 15. Mari anak-anak, kita baca bersama lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Quran Surah Thaha ayat 15. Dari ayat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu kapan terjadinya peristiwa maha dahsyat itu. Kejadian kiamat kubro juga digambarkan di dalam surah Al-Qari'ah. Hafal anak-anak? Semoga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Na'udzubillah min dzalik. Sedemikian dahsyatnya Allah memberikan gambaran tentang peristiwa kiamat kubro. Sudah kenal dengan malaikat ini? Pasti sudah tidak asing lagi dengan namanya, Malaikat Israfil. Menurut Ibnul Arabi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Asy-Syaukani rahimahullah, sangkakala kelak akan ditiup sebanyak 3 kali. Tiupan yang pertama disebut dengan nafkhatul faza, yaitu tiupan yang menyebabkan kaget, kepanikan,
atau terkejutnya seluruh makhluk. Tiupan ini juga menyebabkan perubahan dan rusaknya keteraturan alam dunia. Dijelaskan di dalam Quran Surah An-Naml ayat 87, Bismillahirrahmanirrahim, wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis-samawati wa man fil ardi illa man sya'allah wa kullun atauhu dakhirin. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Tiupan kedua disebut dengan nafkhatus su'aq, yaitu tiupan yang menyebabkan kematian seluruh makhluk. Dan tiupan yang ketiga disebut dengan nafkhatul ba'si wan nusyur, yaitu tiupan dibangkitkannya seluruh makhluk. Di dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 68 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa nufikha fis-suri fasu'iqa man fis-samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Shadaqallahul azim. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Gambaran tentang terjadinya kiamat kubro ini juga bisa kalian pelajari dalam Quran Surah Al-Muzammil ayat 18, yang artinya langit terpecah belah, matahari digulung, bintang berjatuhan, lautan meluap, gunung bagai bulu yang berhamburan, dan manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Selanjutnya, kita akan memasuki tahapan kehidupan alam akhirat. Yaumul Barzah dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Disinilah kita akan ditanya oleh dua malaikat utusan Allah, yakni Mungkar dan Nakir, tentang siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, apa agama kita, serta amal-amal kita semasa hidup di dunia. Setelah semesta ini hancur, setelah semesta ini binasa, maka tibalah Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur menuju padang mahsyar, ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Rasulullah bersabda bahwa mayat akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakannya ketika dia mati. Maka ketika sahabat Mu'adz bin Jabal hendak menguburkan jenazah ibunya, beliau meminta agar diberikan kain kafan yang baru. Manusia digiring ke padang mahsyar sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada yang berjalan kaki, berkendara, bahkan ada juga yang diseret di atas wajah-wajah mereka. Matahari digambarkan berada dekat sekali dengan mereka. Padang mahsyar pun digambarkan sebagai tanah lapang berwarna putih bersih dan tidak ada tempat untuk berteduh maupun pepohonan. Selanjutnya kita akan dihisab. Seluruh amal yang kita lakukan semasa di dunia ini akan ditimbang dan kelak akan diberikan balasan sesuai dengan amalnya masing-masing. Dari sinilah kita akan mengetahui apakah balasan yang akan kita terima, surga
ataukah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Surga sebagai balasan amal baik. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun, hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaki'un, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un, salamun qawlan min rabbir rahim. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada di dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Quran Surah Yasin ayat 55-58. Sementara neraka sebagai balasan amal buruk. Na'udzubillah. Di Al-Quran pada surah Al-Waqi'ah ayat 42-44, Fi samumin wa hamim, dalam siksaan angin yang amat panas dan air panas yang mendidih. Wa dhillim min yahmum, dan dalam naungan asap yang hitam. La baridhi wa la karim, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua tidak termasuk orang yang ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah menjelaskan bahwa perkara yang pertama kali akan diperhitungkan adalah sholat seseorang. Jagalah senantiasa, lakukan di awal waktu jika memungkinkan, jangan lalai, apalagi tertinggal. Ya anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mari, sebelum kita menutup pembelajaran, kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Lakukan kebaikan meskipun sekecil dzarrah, sebab Allah Maha melihat juga Maha membalas. Lakukan sekarang, sebab ajal akan datang tanpa menunggu kita izinkan. Tetap sehat anak-anakku, tetap belajar dari rumah, tetap beribadah dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.